saya Susanti SAG, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 21 Pulau Punjung. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Mary Sylvia sebagai guru kelas 5 di SDN 21 Pulau Punjung. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu apa kabarnya? Sehat juga, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Iya, Bu. Ya. Nanti saya akan amati jalannya observasi yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal Ibu untuk melakukan proses pembelajaran agar Ibu nantinya itu lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada muridnya. Baik Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan ya Bu ya. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan tujuan. Ya. Nah, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu sampaikan? Oke, baik Ibu. Kebetulan tujuan yang akan saya sampaikan pada pembelajaran ke depan Ibu, yaitu pada materi IPAS Ibu, tentang cahaya. Di sini saya ingin menyampaikan tujuan dalam kegiatan pembelajaran tersebut anak saya bisa nanti menjelaskan bagaimana sih sifat-sifat cahaya dan bumi nantinya melalui percobaan yang akan kami cobai untuk sementara pembelajarannya itu. Iya, baiklah ya Bu ya. Tujuan pembelajaran itu yaitu tentang IPAS, tentang cahaya. Iya. Nah, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu diobservasi besok? Oke, baik. Yang pertama itu Ibu ada dua area pengembangan saya. Yang pertama itu pengetahuan dan juga keterampilan. Pengetahuannya ini Ibu, saya ingin anak saya itu bisa nanti paham apa sih itu cahaya, nanti dia bisa menjelaskan kepada teman-temannya ataupun untuk dirinya sendiri bahwa dia mengetahui tentang cahaya itu. Kemudian untuk keterampilannya, nanti pada pembelajaran cahaya itu Ibu, kami menggunakan alat sebuah alat untuk melihat bagaimana sih penampakan cahaya mata kita ini, bisa nggak melihat cahaya dengan menggunakan alat tersebut atau tidak. Oh iya. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa ya Bu? Iya, benar Ibu. Ya. Nah Bu, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nantinya di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, kemudian metode pembelajarannya. Oke, baik Ibu. Pembelajarannya ya tentu sekarang itu kita dituntut untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya. Nah, baik Ibu, untuk strategi yang saya gunakan itu berdiferensiasi Ibu, karena kita sekarang sudah dituntut pembelajaran kita dengan cara berdiferensiasi, dengan kemudian saya mengelompokkan peserta didik saya Ibu nanti sesuai dengan bakat dan keterampilannya anak-anak. Nah, itu yang akan saya lakukan dalam pembelajaran besok ini. Iya, baiklah. Berarti strategi yang digunakan diferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional ya Bu ya. Iya. Menggunakan model pembelajaran problem based learning. Iya, dan juga metode kelompok. Iya Bu ya, dan jawaban serta penugasan ya Bu. Iya.
Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam pembelajaran di dalam kelas? Oke. Untuk media pembelajarannya Ibu, itu saya menggunakan contoh nanti, mencontoh gambar, LKPD, nanti mungkin bisa kita tayangkan video atau menggunakan laptop nanti. Baik, kira-kira kapan ini Bu akan dilaksanakan pembelajarannya tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, kemudian jam berapa? Oke, kebetulan saya megang kelas 5 ya Ibu ya, materi IPAS. Insya Allah akan secepatnya kita laksanakan. Kebetulan pembelajaran saya itu siang. Hari Kamis boleh kita coba. Oh iya, nah kebetulan ya. Ya berarti Kamis depan jam siang itu bisa kita laksanakan. Bisa kita laksanakan. Saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melaksanakan supervisi. Saya melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas waktu Ibu mengajar ya Bu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Kita juga nantinya akan dibersamai oleh pengajar praktik ya Bu ya. Oh ya Bu, sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari perbincangan hari ini yaitu saya sudah mendapatkan gambaran media yang akan saya terapkan nanti dari pembelajaran nanti Ibu. Itu dengan percakapan kita hari ini. Terima kasih Ibu sudah memberi sedikit ini ada saran untuk tentang media pembelajarannya Ibu. Iya Bu ya. Oke, terima kasih atas waktunya ya Ibu yang telah bersedia bincang-bincang dengan saya pada pra observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan berikutnya yaitu pada pasca observasi dan observasi ya Bu ya. Oke. Demikianlah percakapan pra observasi yang kita lakukan hari ini. Kita bertemu kembali pada observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita sebelum memulai pembelajaran kita berdoa. Ayo, ketua kelas maju nak. Tempat duduk, siap gerak. Tangan ke atas, menggapai hingga tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Dan putar-putar, tangan diputar. Lugu-lugu
sedang ada keperluan. Nah, jadi 3 orang yang tidak hadir ya nak ya. Untuk yang hadir di kelas ini semangat untuk belajar. Semangat untuk kita mulai belajar. Ibu, hari ini kita belajar. Kemarin Ibu sudah memberikan tugas kita untuk membawa alat prakteknya. Untuk apa Ibu? Untuk pembelajaran kita, yaitu tentang cahaya dan sifatnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan dengan Ibu jelaskan sifat-sifat cahaya dan bunyi melalui percobaan sederhana. Anak-anak Ibu paham apa sih itu cahaya itu, Bu? Nah, apa aja sih, Bu, sifat-sifat cahaya? Nah, bisa anak-anak Ibu dipahami? Ya, semuanya. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, tolong anak-anak Ibu lihat ke papan tulis. Ibu akan memutar video itu tentang cahaya dan sifatnya. Sekarang Ibu ingin tanya sebelum masuk ke materi, ada yang tahu nggak apa itu cahaya? Ya, ada yang tahu apa itu cahaya? Boleh acungkan tangannya. Cahaya. Ibu, cahaya ini seperti ini boleh? Sepengetahuan anak-anak Ibu aja dulu. Ya. Nah, ragu mungkin ya. Sekarang Ibu tanya, di depan ini Ananda bisa lihat gambar? Ada pantulan cahaya? Ada. Inilah yang dinamakan cahaya. Ya, lampu. Coba anak-anak Ibu lihat. Bisa menerangi? Bisa. Itulah yang dinamakan Cahaya. Coba kalau anak-anak Ibu pernah merasakan di rumahnya itu ketika malam lampu mati, bisa anak-anak Ibu melihat? Tidak. Kenapa? Ada yang tahu? Tidak. Tidak ada cahaya. Nah, karena tidak ada Cahaya. Ya. Setelah kita mengetahui ternyata lampu ini termasuk cahaya ini, dan pantulan proyektor ini juga termasuk cahaya. Nah, itulah yang dinamakan cahaya. Anak-anak Ibu bisa lihat kita sekarang berada di dunia ini. Nah, dengan bisa bersekolah siang hari ini karena ada apa? Bisa melihat kita ini karena ada apa? Cahaya. Apa? Cahaya matahari. Oke, lanjut cahaya matahari. Ini dia matahari. Kalau malam ada nggak mataharinya? Tidak. Alat pembantu untuk penerangan apa? Anes? Matahari. Kalau malam? Bulan. Bulan, boleh. Oke, lanjut. Kalau malam sayang? Ya, oke. Bulan. Nah, kalau di rumah, kalau sekarang kan kita tanpa pun hidup lampu, kita bisa melihat karena ada cahaya matahari. Tapi kalau malam hari, kalau di rumah, ya memakai lampu. Nah, jadi anak-anak Ibu semuanya, matahari ini adalah merupakan cahaya, sumber cahaya terbesar di dunia. Di bumi. Mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah api, sinar matahari, lampu, dan kilat. Cahaya memiliki beberapa sifat itu sangat berbeda. Oke, sekarang pengertian cahaya dulu. Tolong Anda perhatikan. Baik. Nah, cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Nah, oke? Cahaya itu adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya itu berasal dari sumber cahaya. Nah, sekarang Ibu tanya, mata kita ini bisa melihat cahaya, berarti tandanya mata kita normal. Coba bagi orang yang buta, bisakah dia melihat cahaya? Tidak. Nah, makanya ketika orang mengatakan dia bisa melihat cahaya, itu dibantu oleh penglihatan mata. Nah,
Oke. Saat mau hujan, pernah lihat gimana bentuknya? Gini. Warna yang dipancarkan apa saja? Putih, ada yang putih, ada juga yang biru, ada yang campur orange-nya, ya. Nah, kalau lampu ini dalam kehidupan sehari-hari kita manusia tergantung dengan cahaya bola lampu ketika malam hari. Kalau siang itu kita bergantung dengan cahaya matahari. Kalau api, nah orang zaman dulu, nah untuk menerangi kehidupan malamnya itu dengan lampu. Tahu ketika obor atau memang disediakan tempat kayak api unggun itu, pernah kan? Nah, itu ketika mereka memanfaatkan cahaya dengan api. Karena pada zaman dahulu itu listrik tenaga untuk menghidupkan lampu itu tidak ada. Sekarang kita sudah canggih. Beda dengan listrik sekarang kita ini. Kita ketika listrik lampu ini tidak hidup ketika mati listriknya. Tapi kalau tidak mati kita bisa menikmati cahaya dari lampu. Dapat merambat lurus, contohnya cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruang atau melalui celah-celah dan tampak seperti garis lurus. Jadi sifat cahaya yang pertama itu cahaya dapat merambat lurus. Contoh nih, lurus kan cahayanya? Ketika pada sinar matahari siang dia akan lurus, ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut. Jadi sifat cahaya yang pertama merambat lurus. Yang kedua, nih, cahaya dapat menembus benda bening. Nah, atau bisa juga disebut dengan transparan. Nah, pernah melihat akuarium? Mata kita ternyata bisa melihat dalam akuarium ini ternyata ada banyak hewan, ikan, kok mungkin kepiting atau kuda atau yang lainnya kalian masukin. Nah, mungkin hiasan-hiasan lainnya. Itu kenapa bisa kita melihat? Karena cahaya dapat menembus benda bening atau transparan. Oke, ini nah. Terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang tidak rata. Sedangkan pemantulan teratur itu terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang rata. Nih, permukaan datar. Ini permukaan tidak rata. Nah, cahaya datang kemudian bisa cahaya dipantulkan. Sedangkan yang datar, cahaya datang, cahaya pantulkannya ke atas. Beda lagi. Ya nak ya? Nah, itu adalah sifat-sifat cahaya. Yuk, kita ulang lagi. Sifat-sifat cahaya itu ada apa aja? Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda yang bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Nah, sekarang yang keempat ini, cahaya dapat dibiaskan. Nah, cahaya bisa dibelokkan seperti ini. Pernah melihat kolam ikan di bawah? Nah, seperti itu cahaya, pembelokan cahaya, pembiasan. Ya, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, kita coba untuk membuktikan benar nggak sih yang dikatakan Ibu tadi, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, atau cahaya bisa dapat membiaskan dan lain sebagainya. Sudah membawa alatnya, nak? Sudah. Oke, kita coba sekarang per kelompok. Sekarang instruksi Ibu yang pertama. Ada bawa senter? Ada. Coba angkat senternya. Lanjut, ada membawa kardus. Kardus. Ada?
juga Erik. Nah, satu orang pegang itu. Kamu pegang berarti. Nah, berarti ini berarti juga. Satu, ya, pegang. Sudah? Mana senternya, Nak? Pegang. Ya, pegang. Sini sama. Pegang. Nah, ini enggak, satu aja. Perhatikan semua ya. Center, sudah pegang. Hidupkan senternya. Coba tembakkan ke kardusnya. Beda pegangnya. Ayo, tembakkan ke sini. Nah, bisa nggak dia menembus? Tidak. Kenapa? Karena di tempat cahaya yang menembak itu tidak berbening. Oke, berhalang. Karena kardusnya tebal. Oke, ternyata cahaya yang ketika ditembak dengan kardus itu tidak menembus kardusnya. Nah, sekarang coba ada bawa kainnya, coba dibentangkan. Ditembakkan senternya ke arah kainnya. Bisa tembus? Bisa. Kenapa? Karena kainnya tipis. Oke, perhatikan. Ya, ya, pasti ini. Ini aja lah. Pegang? Sudah? Kita mulai. Sudah ada plastiknya. Coba ditembakkan cahaya senternya. Nembus nggak? Nembus. Karena cahaya itu bisa menembus benda bening. Oke. Kacanya, Nak, silakan ditaruh, sejajarkan, silakan disenterin senternya tadi ke kacanya. Ya, coba senterkan. Ada lihat pantulannya? Ada. Nah, berarti cahaya itu bisa dipantulkan. Kan kamu berkaca. Ada nampak wajah kamu di sana? Nah, itu tandanya apa tadi contohnya? Sifat cahaya itu dihalangi oleh bentuk bayangan. Ya, relaksasi di tangan dan tubuh kita dulu. Oke, ikutin Ibu terlebih dahulu. Coba angkat tangannya. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Jangan tinggi-tinggi. Oke, diremas. Lemas. Turunkan. Turunkan. Pelan-pelan. 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 Oke, sudah? Berat ya rasanya? Berat? Oke, coba berdiri. Yuk, berdiri. Berdiri, Nak. Ikutin Ibu semuanya. Kalau Ibu bilang tepuk satu, kamu bilang aku. Ya, kalau Ibu bilang tepuk dua, kamu juga bertepuk ya. Aku kelas 5. Kalau Ibu bilang tepuk satu, aku. Ya, kalau Ibu bilang tepuk dua, kelas 5. Ya, kalau Ibu tepuk tiga, aku bisa. Ya, oke. Lanjut, bisa kita mulai. Kalau Ibu bilang tepuk semuanya, berarti aku kelas 5 bisa jadi juara. Ya, oke, kita coba. Tepuk satu. Oke, lang, konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk dua. Enggak aku. Kasih kalau tepuk dua. Kelas 5. Ya, dua. Aku. Tepuk satu. Tepuk dua. Kelas 5. Tepuk tiga. Aku bisa jadi juara.
Dan anak-anak ibu sudah mencoba juga nih menentukan sifat-sifat cahaya itu bisa menembus benda bening. Ternyata cahaya tidak bisa menembus benda yang tetap tidak bening. Jadi cahaya itu hanya bisa menembus benda yang bening. Dan cahaya itu merambat lurus. Kamu main senter, kamu menegakkan tadi, kamu hidupkan senter, merambat luruskah dia? Ya. Beda lagi sama cahaya yang dipantulkan. Sampai sini ada yang ditanyakan, nak? Tidak? Oke, sekarang buka bukunya. Buka bukunya. Buka bukunya, nak. Halaman 14. Kerjakan. Buka bukunya, nak. Nah, silakan anak-anak itu jawab pertanyaan yang ada di halaman 14. Silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Kita sudah selesai melaksanakan kegiatan kita mengetahui jenis-jenis cahaya atau sifat-sifat cahaya. Apa sih sebenarnya cahaya itu? Anak-anak ibu sudah paham? Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Oke, kalau tidak, coba salah satu orang sampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan dari Adinaya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang cahaya. Anes, coba sampaikan apa sih itu cahaya? Kan sudah belajar tadi tentang cahaya. Ayo Anes. Cahaya sudah yang dapat dilihat oleh mata. Oke, cahaya itu adalah sumber energi yang dapat dilihat dari cahaya. Lanjut, siapa lagi yang bisa menyimpulkan apa sih itu cahaya? Ya, Dede. Apa? Oke, Salju. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Cahaya itu berasal dari sumber cahaya. Ya, benar. Ibu tanya, sumber cahaya yang ada di muka bumi paling besar apa? Matahari. Matahari. Anak-anak ibu, setelah kesimpulan yang telah disebutkan oleh teman kita tadi, cahaya itu adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata kita. Sumber cahaya adalah itu yang paling terbesar, matahari. Tanpa matahari manusia tidak bisa melakukan aktivitasnya di muka bumi. Pasti ketergantungan. Nah, alternatifnya ketika malam tidak ada matahari itu bisa memanfaatkan listrik dengan bola lampu api, ya. Lanjut. Sekarang ibu ingin bertanya, setelah belajar nih hari ini sama ibu tentang sumber cahaya, bagaimana perasaannya, nak? Bahagia. Senang? Senang. Senangnya kenapa? Gimana? Apa? Bisa tahu? Ternyata api cahaya itu ini ya. Ya. Oke. Ada yang sedih? Tidak. Oke, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Semoga pembelajaran kita hari ini itu bermanfaat dan jangan lupa diulang-ulang lagi materinya, ya, biar nanti ketika ada soal ibu berikan kita sudah bisa ingat untuk jawabnya. Oke, anak-anak ibu. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Silakan sebelum kita membaca doa, ditutup dulu bukunya, nak. Tutup saja bukunya dulu. Oke, sudah lanjut ke kelas kelas. Kita tutup pelajaran kita hari ini. Penutupan belajar mulai. Terima kasih untuk hari ini anak-anak ibu. Karena kita sudah jam pulang, silakan pulang. Tolong jangan kemana-mana, pulang dulu ke rumah dan baju. Nah, ya, kemudian lakukanlah kegiatan yang seharusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Susenti SAG, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 21 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Di sini saya ditemani oleh Ibu Mary Sylvia SPD sebagai coach yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Kemudian saya juga ditemani oleh Ibu Yulia Indriani sebagai guru pengajar praktik pada angkatan 10.
Assalamualaikum Ibu Ririn, Ibu Mary. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Iya. Baik Bu, di sini di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Mary ya Bu ya, terkait dengan jalannya observasi yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu pada saat berjalannya observasi di kelas yang sudah berlangsung Ibu? Oke, baik Ibu, terima kasih. Mungkin karena belum terbiasa, pada awalnya itu saya merasa sedikit tegang Ibu. Tapi alhamdulillah setelah itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Iya. Oke. Alhamdulillah ya Bu ya, yang tadinya tegang kemudian bisa berjalan dengan baik. Nah, bisa diceritakan kembali Ibu tentang area yang Ibu kembangkan di dalam kelas atau langkah-langkah serta tahapan-tahapan pembelajaran yang telah Ibu lakukan dalam pembelajaran dalam kelas. Baik Ibu, mungkin kalau tahapan itu saya telah membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk pengembangan area pengembangan itu ada dua. Yang pertama itu pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan itu murid menguraikan tentang sifat-sifat cahaya, kemudian mengetahui yang dimaksud dengan cahaya itu apa sebenarnya. Setelah itu, setelah anak memahami konsep dari cahaya ini Ibu, kemudian kita melakukan keterampilan dengan cara melakukan praktek langsung dengan alat yang sederhana yang dari kehidupan sehari-hari. Setelah melakukan praktek itu, anak-anak menuliskan nantinya Ibu rangkuman tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Oh, ternyata sifat cahaya itu merambat lurus. Ternyata cahaya itu anak-anak itu bisa menulis cahaya tidak bisa menembus benda yang tidak tembus pandang. Jadi anak-anak sudah bisa mengetahui akan hal itu pada saat praktik itu. Ya, baik Ibu. Jadi pengembangan area pengembangan yang Ibu lakukan yaitu pada keterampilan dan pengetahuan ya Bu ya, pada pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau menurut Ibu di area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum Ibu? Alhamdulillah sudah berhasil, tapi pasti masih ada sedikit kekurangan. Nah, baik Ibu, menurut Ibu tadi sudah berhasil ya Bu ya, tapi masih ada kekurangannya. Nah, ada kekurangan-kekurangan atau kendala-kendala apa yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran di kelas itu Ibu? Kekurangannya atau hambatan yang sering terjadi mungkin sering juga dialami oleh guru-guru yang lainnya. Masih ada murid yang tidak ingin terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Artinya murid tersebut kurang aktif. Contohnya dalam kelompok itu kan pasti ada nih ketuanya itunya. Jadi anak itu ngikut aja gitu Ibu, menunggu. Jadi masih ada yang kurang aktif. Iya, berarti masih ada kurang aktif anak ya Bu ya. Tadi Bu katanya. Nah, ada kekurangan-kekurangan atau kendala-kendala apa yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran di kelas itu Ibu? Kekurangannya atau hambatan yang sering terjadi mungkin sering juga dialami oleh guru-guru yang lainnya. Masih ada murid yang tidak ingin terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. Artinya murid tersebut kurang aktif. Contohnya dalam kelompok itu kan pasti ada nih ketuanya itunya. Jadi anak itu
ngikut aja gitu Ibu, menunggu. Jadi masih ada yang kurang aktif sih. Iya, berarti masih ada kurang aktif anak Iya. ya Bu ya. Tadi Bu katakan juga berarti anak tadi itu apa namanya itu mengandalkan teman iya, istilahnya mengandalkan gitu ya, teman, mengandalkan iya. teman ya. Dia ikut diskusi cuma mengandalkan Iya. teman, artinya kurang Kurang. aktif ya. Baik Ibu. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Ibu? Ya, mengapa anak tadi kurang aktif dan kurang ikut terlibat dalam diskusi? Kayak mungkin dalam pembagian kelompok jumlah muridnya yang banyak, jadi maka itu nanti saya akan menggunakan pendekatan lagi Ibu sesuai dengan minat bakat murid. Misalnya saya akan memberikan berdasarkan gaya belajarnya Ibu. Ada kan anak yang suka belajar dengan gaya visual, auditory, kemudian kinestetik. Sementara itu jadi murid itu lebih nyaman karena sesuai dengan keinginan bakat anak tersebut. Iya, baik, berarti itu rencana Ibu ke depannya ya Bu ya. benar, Ibu. Kemudian merencanakan kenyamanan belajar ini seperti pada apa ya Bu ya, pada kenyamanan anak ya, yaitu dari gaya belajarnya, yaitu yang tadi disebutkan oleh Ibu, baik secara visual, kemudian auditori ataupun kinestetik ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini terrealisasi ya Bu ya. Nah, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibanding yang kemarin. Iya, Ibu. Nah, saya tunggu loh Bu. Siap, insya Allah. Iya, saya tunggu hasilnya apakah terrealisasi atau tidak ya Bu ya. Iya, baik, Nah, Ibu. ini kan tadi rencana. Kira-kira Bu, kapan Ibu akan melaksanakan rencananya tadi? Mungkin untuk waktu tetapnya saya belum bisa menentukan Ibu, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Oh gitu ya Bu ya. Mungkin karena sekarang masih Mau menghadapi ujian, ujian ya benar, Bu ya. Jadi setelah insya Allah. Insya Allah ya Bu ya, setelah ujian MIT ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya ya Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terlaksana dan terrealisasikan. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Ririn sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan-tanggapan tentang berjalannya kegiatan pasca observasi ini. Baik, terima kasih Bu Tenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Nyapat SDM Khusus Pengunjung yang telah melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik bersama Ibu CDP Sandy. Semoga kegiatan yang kita laksanakan ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi siswa, terutama ya bagi siswa, dan juga bagi Bu Meli sebagai coach dan juga Bu Sandy sebagai coach. Semoga ini menjadi pengalaman yang berharga yang selanjutnya nanti setelah kegiatan PGP kita ini selesai bisa selalu bisa diterapkan terhadap rekan-rekan yang lain. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu ya atas umpan balik dan tanggapannya untuk kegiatan pasca observasi ini dan kedepannya untuk saya yang harus saya lakukan. Ya. Baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai yang dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi, dan percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak Ibu Ririn, Ibu Mary, ya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.